Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Ayah TV. Ayah TV pada hari ini, waktu ini akan menjelaskan tutorial tentang mengantisipasi kalau seandainya talang tempat air jangkrik ini bocor. Nah, kalau seandainya bocor, lemannya kurang bagus, di bawahnya kan tray. Jadi kalau misalnya airnya keluar atau paralonnya bocor, otomatis traynya basah. Dan kalau tray basah, otomatis hancur, dan karena tekanan berat dari isi air di dalam paralon, maka si tray itu akan turun dan air akan banjir di dalam kotak peti. Nah, inilah salah satu cara untuk mengatasi atau mengantisipasi hal-hal yang saya maksud, seperti bocornya paralon atau misalnya ngelemnya kurang bagus. Yang namanya manusia itu pasti ada kesalahan dan kehilapan atau kelupaan atau apapun. Nah, untuk mengantisipasinya, yaitu saya sudah menyiapkan tata cara untuk menahan agar supaya bebannya paralon air untuk minum jangkrik tidak membebankan diri sama tray. Jadi saya sudah menciptakan atau membuat tahanan atau dudukan untuk talang air, agar supaya si talang air ini tidak langsung kita tumpangkan di atas tray. Ini seperti ini, saudara nih. Nah, ini nanti saya jelaskan gimana cara membikinnya atau membuatnya. Nah, jadi begini, saudara. Ini jadi potong reng lah, reng, jangan kasok kegedean. Kalau kasok, reng aja cukup. Reng mungkin minimal, kalau ini saya karena berhubung petinya gede, hampir 1 meter lebih selebar triplek, jadi ini saya ukurannya hampir 80 cm. 80 cm. Nanti yang 20 cm nya atau 15 cm kita disambung paku seperti ini nih. Nah, jadi ini bisa muter dan tidak kaku tuh. Jadi semuanya kalau seandainya nanti mau panen, kan kita otomatis diambil paralonnya, diambil ininya, jadi kita nggak kaku, nggak susah. Kita tinggal buka begini terus, nah ya kan, begini terus ini ke belakang. Nah, nanti kita tinggal naruh seperti ini tuh. Naruh, langsung kita taruh ini. Jadi aman. Kalau seandainya ini bebannya berat, karena ini kan dalamnya air, isinya 1-2 meter ini kalau penuh, airnya itu 10 liter, saudara. 10 liter ini kalau seandainya ininya nggak bocor, airnya nggak bocor atau keluberan atau lupa namanya orang, misalnya kepenuhan netes ke dalam tray itu hancur. Nah, tray hancur karena basah kan, tray dari kertas hancur, otomatis dia turun karena beban berat. Nah, makanya saya menjadikan untuk membuat tahanan atau dudukan untuk paralon ini, supaya si beban paralon ini tidak bertumpu ke tray. Nanti kalau seandainya ini kita jangkrik udah 2 minggu atau berapa, terus ada yang bocor, ini bebannya berat, dia turun, ketekan traynya pada turun juga, otomatis jangkriknya juga pada mati. Ini hanya untuk mengantisipasi aja. Nah, saudara-saudara, karena ini jangan sampai beban paralon ini bertumpu kepada tray. Ini solusi agar supaya nanti kalau seandainya di dalam proses kita pemeliharaan jangkrik ada yang bocor, langsung ke tray,
traynya basah dan hancur. Nah, karena ini udah ada tahanan dudukan itu, nah jadi nggak bakalan turun si traynya itu, nggak ketekan, jadi jangkriknya juga nggak pada mati. Ini hanya untuk antisipasi bagi orang yang menggunakan tempat air minum jangkrik menggunakan paralon. Ini hanya antisipasi, karena saya sudah ngalamin satu tempat karena bocor, namanya aja lemannya mungkin nggak rata atau gimana, jadi ada bocor. Jadi selama 1 bulan, selama 2 minggu itu ini turun miring, saudara. Saya bingung kenapa bisa miring. Oh ternyata basah. Nah basah itu berarti ada bocor dari sambungan atau paralonnya yang bocor. Nah itu untuk mengantisipasi aja, dan inilah alat yang saya bikin, saya ciptakan untuk menahan dudukan paralon tempat air minum jangkrik. Karena udah ada contoh, saudara, nih contohnya yang seperti ini yang di sebelah, karena ini kan, nah saudara, inilah contoh salah satu paralon ini bocor atau airnya keluar, atau waktu kita ngisi airnya kemenuhan, luber dan membasahi tray. Airnya apa? Jadi karena ini tekanan paralon ini berat, karena ini paralon berat, tekanannya dari atas, traynya basah, otomatis dia turun. Karena kalau tray kena basah itu kayak jadi balik lagi ke kertas, jadi bubur lagi. Jadi airnya miring nih. Jadi posisinya ini miring, ini masih di atas, Ini udah turun tuh. Ini udah ada amblas ke bawah. Saya kasih balok, saudara nih. Kasih balok karena ini udah turun. Jangkriknya baru 2 minggu, saudara, nih baru seminggu tuh. Ini kasih tahan balokan ini nih, tuh balokan, karena ininya turun, traynya basah ya bawah, dia nggak bisa menahan beban air ini. Ini 10 liter ini isinya. Makanya syukur-syukur saudara-saudara yang menggunakan ini, kalau bisa jangan sampai bocor. Ini soalnya apa? Ya apa namanya? Ya namanya aja kita kerjaan manusia, pasti aja ada kesalahan. Dan ini saya sudah mengantisipasinya dengan cara bikin segitiga untuk menahan beban paralon ini. Jangan sampai paralon ini langsung ke tray. Kalau langsung ke tray, traynya kena air dari sini. Nih misalnya bocor atau apa, ini kan dipencet nih keluar air tuh. Nah, karena apa? Ini karena ini busa, jadi cepat naiknya ke atas. Kalau miring ya otomatis lebih parah lagi, airnya turun ke sini semua. Nah jadi inilah saudara cara mengatasi atau mengantisipasi, cara agar supaya kalau seandainya paralon bocor atau kita lagi ngisinya ada kesalahan, terus tray basah karena ketekanan paralon berat, akhirnya paralon turun. Kalau udah turun otomatis miring dan air pasti keluar. Nah kalau air keluar membasahi tray, traynya juga hancur, jadi otomatis basah semua. Nah ini untuk mengantisipasi agar supaya jangkrik yang kita pelihara selamat, tidak kegencet, tidak mati ke tumpuk-tumpuk tray yang kegecet air. Itulah saudara-saudara solusi dari saya untuk mengatasi kalau seandainya paralon bocor. Nanti jangan sampai saudara-saudara yang menggunakan air minum jangkrik dari paralon ini istilahnya malah dibebani atau misalnya bingung gimana caranya. Nah ini alatnya sudah saya jadikan contohnya yang seperti tadi. Jadi ini saudara, jadi ini untuk antisipasi agar supaya nanti kalau seandainya paralon bocor, airnya turun ke bawah, triplek ke tray, traynya tetap berdiri walaupun basah karena nggak kegencet air dari paralon. Karena ini berat saudara, 10 liter, bangsa sekitar 5 kiloan lebih lah, 6 kiloan isinya itu. Baiklah saudara, sekian dulu penjelasan dari saya.
tentang masalah antisipasi tentang kebocoran paralon agar supaya peliharaan kita selamat, istilahnya tidak kena musibah kegencet paralon atau kegencet tray. Jadi inilah cara antisipasi agar supaya semuanya berguna, agar supaya semuanya berguna dan bermanfaat untuk bagi saudara-saudara yang memelihara jangkrik, agar supaya mudah-mudahan istilahnya apa, peliharaan kita atau panen kita bisa insya Allah menghasilkan yang lebih baik. Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kemudahan pasti terselip kesulitan. Terima kasih saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi uraian rangkaian ini pemasangan ini nih segitiga, ini udah dipasang segitiganya, ini tray juga udah dipasang. Terus ininya nih, kita tinggal naruh aja dulu. Sebelum ini taruh, ini lupa, ini dikasih kelaras. Maksud tujuannya kelaras ini, jangkrik itu kan istilahnya hewan liar lah yang biasa di kebun. Biasanya dia ngumpet-ngumpet di kelaras, di rumput segala macam. Nanti makanya kita langsung taruh kelaras ini, jadi seolah-olah dia itu adalah di dalam alam habitatnya. Manfaatnya ini agar supaya si jangkrik itu betah dan tidak lari-lari. Ini setelah ini dipasang, dikasih kelaras, dikasih tray. Udah dikasih tray semuanya, berarti udah siap kita menebar benih. Oke, setelah benih, nah nanti langsung buat makanannya. Dan sekianlah tutorial uraian dari saya tentang masalah untuk mengatasi seandainya paralon ini bocor, dan cara memasangnya, cara memasang tray, dan juga memberikan kelaras agar supaya dia seolah-olah seperti di dalam habitatnya di hutan. Oke, semoga uraian dari saya ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara dan juga untuk diri saya sendiri, agar supaya kita dapat menghasilkan panen yang bagus jangkriknya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.